jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selamat pagi Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi Jumat 12 Juni 2020 dengan latar belakang atau background tembok ratapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari yang baru Tuhan kembali karuniakan kepada kami. Dan kami rindu dapat mengisi hari ini dengan baik oleh karena pertolongan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama, kiranya juga menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh jalani dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan melakukan hal-hal yang diperkenan hati Tuhan. Inilah segala seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini bertemakan percaya sepenuh hati. Terambil dari kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 39 hingga 42. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-42 saja. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Ada sebuah cerita pendek demikian. Suatu kali ada seorang terpelajar tetapi meragukan firman Tuhan, berkata kepada seorang perempuan tua yang setia melayani Tuhan. Orang terpelajar tersebut bertanya, "Nenek, apakah engkau percaya tentang cerita Alkitab yang mengisahkan Yunus ditelan ikan besar? Sebuah cerita yang tidak masuk akal, bukan?" Perempuan tua yang terkenal di seluruh wilayah itu sebagai orang yang saleh dan baik menjawab, "Ya, saya percaya itu. Seandainya Allah mengatakan bahwa Yunus menelan ikan besar, saya juga akan percaya hal itu. Karena saya tahu bahwa Bapa di sorga tidak pernah berdusta dan tidak ada satupun yang mustahil baginya." Ketika mendengar jawaban tersebut, orang terpelajar itu segera pergi tanpa berkata-kata lagi dan berlalu dengan perasaan malu. Barangkali saat kita membaca atau mendengar cerita tersebut,
kita merasa terlalu dilebih-lebihkan. Tapi jika direnungkan dengan sungguh-sungguh, maka jawaban dari perempuan tua tersebut tidak dapat disangkal. Allah punya otoritas dalam melaksanakan segala rancangannya dan tidak pernah berdusta. Joyce Meyer mempunyai keyakinan yang kuat akan Tuhan. Ia menyatakan demikian. Ketika kamu menyadari bahwa Allah mengasihimu dan bahwa Dia memiliki rencana untuk hidupmu, kamu dapat berjalan dengan kepala tegak, benar-benar percaya diri dengan Dia yang menciptakanmu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen semestinya bersyukur dan semakin kokoh iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus selalu hadir, menyatakan kebenaran dan menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 39 hingga 42 mencatat dengan jelas kepercayaan orang-orang Samaria kepada Tuhan Yesus. Mereka awalnya percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataan perempuan Samaria. Namun setelah 2 hari Tuhan Yesus tinggal dan mengajar mereka, maka semakin banyak orang yang percaya karena perkataannya. Di tengah pergumulan dan beban kehidupan yang semakin berat, banyak orang membutuhkan kasih dan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid Kristus wajib memperagakan iman percayanya yang sepenuh hati agar orang-orang dunia menjadi tertarik dan percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya sepenuh hati kepada Tuhan Yesus akan membawa banyak jiwa kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kami bahwa iman percaya kepada Tuhan Yesus harus kami miliki dengan sepenuh hati kami. Dan iman yang sepenuh hati kepadamu akan membawa dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Mereka dapat melihat kebenaran Tuhan dinyatakan, sehingga mereka secara pribadi pun dapat merasakan kasih Tuhan, bahkan mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan setiap mereka. Kami rindu Tuhan melalui kehidupan kami dan juga iman percaya kami, banyak orang yang boleh dibawa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah setiap kami, anak-anak Tuhan, dimanapun berada. Kami percayakan hari ini yang boleh kami lalui dalam pimpinan dan juga penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita.